kelancaran, kemudahan, dan petunjuk-Mu dari awal hingga akhir perjalananku. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, bimbinglah para pengurus dan anggota IWAPI Jakarta Barat agar dapat bersinergi dengan harmonis. Karuniakanlah kepada kami pemikiran Himne IWAPI. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kami, wanita pengusaha, Ibu Ida Mele, Ketua Dewan Kehormatan DPC IWAPI, dan juga Ibu Ida Manyu. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya, serta seluruh tamu undangan, sponsor, mitra, anggota IWAPI, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dan tentunya tanpa mengurangi rasa hormat dan seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucap syukur pada hari ini jika bisa diadakan ucap hari ini. Yang kedua, DPC IWAPI Jakarta Barat tahun 2026. Perkenankan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan singkat mengenai penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Rancangan kedua ini mengusung tema perempuan pengusaha tangguh berkolaborasi untuk bertahan dan bertumbuh di era negara. Tema ini kami pilih bersama pada waktu kami rapat karena ini kita tahu bahwa saat ini keadaan sedang cukup tidak baik-baik saja dengan geopolitik yang ada dan begitu cepat juga keadaan perkembangan yang sangat cepat di sisi digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi kami merasa bahwa para pengusaha perempuan ini kami perlu untuk membangun kolaborasi yang kuat untuk bertahan dan terus berkembang. Tujuan dari kegiatan Rancak hari ini adalah pertama untuk melakukan evaluasi program kerja sebelumnya, lalu menyusun dan menetapkan program kerja organisasi ke depan, mempererat sinergi antara anggota dan stakeholder, serta memperluas jejaring dan kolaborasi strategis bagi kemajuan IWAPI Jakarta Barat. Kegiatan yang hari ini kami terus terang tidak bisa ada jika tidak ada dari para sponsor. Kami terima kasih kepada Bank Permata selaku sponsor utama pada pagi hari ini, juga para mitra dan para
Provinsi DKI Jakarta tahun 2026-2027. Dewan Pengurus Cabang UAP Kota Administrasi Jakarta Barat menimbang besarnya potensi wanita pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. B. Perlu adanya apresiasi terhadap keberhasilan wanita pengusaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Mengingat 1. Anggaran dasar bab 4 pasal 8 dan 9, bab 5 pasal 10 dan 11, bab 6 pasal 13 dan 14. 2. PKO tentang kriteria perempuan pengusaha berprestasi tingkat nasional memperhatikan 1. Berita acara penilaian tim juri Ketua DPC IWAPI Jakarta Barat, Ketua Panitia SC Rakercap IWAPI tahun 2026 memutuskan menetapkan pertama, pemenang perempuan pengusaha berprestasi tingkat kota administrasi Jakarta Barat, yaitu Ana Luni Sitanggang milik Ina Enrico Ulos. Kedua, memberikan penghargaan kepada perempuan pengusaha berprestasi tingkat kota administrasi Jakarta Barat pada Rakercap kedua IWAPI DPC Jakarta Barat tahun 2026 di Jakarta sebagaimana terlampir. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hormat saya, DPC IWAPI Kota Administrasi Jakarta Barat, Nenso Ketua Umum. Ibu Ana Luni Sitanggang, sarjana ekonomi PMIG, sebagai wanita pengusaha yang berprestasi untuk naik ke atas panggung.
Silakan berdiri karena akan dinominasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Ibu Iin Muhaina, SSO MSI, yang kebetulan hari ini dinas acara Medan dan sekarang diwakilkan oleh Bapak Kabak Perekonomian Pak Budi. Selamat datang Pak, terima kasih. Ketua yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum DPP IWAPI Ibu Insinyur Mita Yudi MBK beserta Ibu Tatiana dan beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Ketua Umum DPD DKI Ibu Enda Eko Ansori SHMH. Selamat untuk gelar barunya. Luar biasa semangatnya masih belajar terus. Yang juga yang saya hormati Pak Din yang baru mengabarkan saya bahwa hadir Ibu Hilda, ada yang mewakilkan. Terima kasih. Yang saya hormati dari Ketua PPJI Ibu Dini Zainuddin dan jajarannya. Yang saya hormati juga tamu kita Ketua CSR Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Haji Muhammad Putra. Terima kasih Pak beserta teman-teman yang lainnya. Notis tentu teman-teman seperjuangan DPC IWAPI Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Kepulauan Seribu, dan Jakarta Timur. Juga tak lupa senior kita IWAPI Kencana. Dan tak lupa teman seperjuangan saya, Ketua Kehormatan DPC Ibu Ida Mai. Beliau yang membawa saya ke IWAPI sampai hari ini. Dari Ibu Ida Mai, terima kasih telah hadir. Dan tentunya yang lebih tidak bisa saya lupakan teman-teman panitia seperjuanganku. Saya mohon mendampingi saya, Bapak U1 saya, Ibu Fonis Jalan, bendahara saya, Ibu Eriwati, PIC kita hari ini Ibu Esther, dan Ibu Retno, Ibu Siti, panitia mohon mendampingi saya biar dikenal sama ibu-ibu yang belum mau menjadi anggota. Jangan takut sama IWAPI, karena IWAPI ini orang takut sebenarnya, ya. Orang bukan takut apa ya, merasa gimana ya jadi anggota IWAPI, karena judulnya IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha. Padahal artinya ada pelaku usaha, itu lebih benar. Siapapun boleh join, benar, setuju? Ya. Nah, jadi kali ini misi saya, kenapa saya mengundang para ibu PKK, ibu dan wanita, ibu dari Ranasda, dan ibu anggota dari organisasi yang lainnya juga, supaya mengenal IWAPI itu. IWAPI itu bukan sesuatu yang ditakutin, tapi justru bisa jadi teman untuk berusaha bekerja sama, berkolaborasi, memajukan perekonomian sekarang tidak sedang baik-baik saja, ya. Nah, tentunya saya juga kami punya tema
perempuan pengusaha tangguh berkolaborasi untuk bertahan di era perubahan ini. Kenapa kami sebut era perubahan? Walaupun tidak baik-baik saja, kita tetap harus berubah. Ingat waktu pandemi kita bisa lewati, saya yakin tidak percaya kita bisa lewati masa yang sekarang ini, ya. Jadi tidak banyak, tidak terlalu banyak karena kita ada banyak sekali acara minggu kita. Pesan saya adalah mari kita bekerja sama, terutama ibu-ibu yang gaptek. Mari kita belajar bersama untuk teknologi. Jangan merasa kita tidak bisa. Kita harus mau, itu yang paling penting, kita mau, ya. Terus mungkin harapan kami adalah semua anggota melek digital, kita adakan kelas digital. Kami dari Wakatu Digital dan pelatihan siap melakukan kelas digital. Kami juga akan buka pasar berbareng-bareng dengan semua instansi pemerintah, terutama kami berada di bawah bimbingan Wali Kota Jakarta Barat. Kami sangat mengharapkan Pak untuk mengajak kami untuk hadir berdampingan di waktu Jakarta Barat. Satu lagi kami juga ingin meregenerasi anggota. Kami berencana go to kampus. Ya. Untuk kenapa? Karena kita harus bekerja waktu dengan teknologi yang makin maju dan kondisi yang sekarang mau tidak mau kita harus belajar mengejar. Bisnis sekarang tidak bisa hanya diam di toko atau diam di kantor, tetapi kita harus menggunakan sistem online. Jadi mohon semuanya kita bisa berkolaborasi untuk memajukan perekonomian Jakarta Barat khususnya dan kemudian untuk seluruh Indonesia. Saya yakin ekonomi kita akan baik-baik saja. Terima kasih. Selamat. Yang kami banggakan dan kami cintai, Ketua Dewan Kehormatan DPC IWAPI Kota Jakarta Barat, Ibu Ida Maile, beserta Ibu Ida Mangyu. Ibu-ibu, ini sejarahnya DPC IWAPI Kota Jakarta Barat itu adalah dimulai dari formil dan dilanjutkan dengan penunjukan langsung oleh dengan Ibu Ida Mangyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan. Dalam kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tantangan ekonomi, perkembangan teknologi, hingga perubahan perilaku pasar menuntut kita untuk terus beradaptasi. Namun, kami percaya bahwa di balik tantangan selalu ada peluang yang memiliki semangat untuk terus belajar, berinovasi dan berkolaborasi. Sebagai perempuan pengusaha, kita telah membuktikan bahwa ketangguhan bukan hanya tentang mampu bertahan menghadapi badai, tetapi juga tentang keberanian untuk bangkit, menciptakan baru serta tumbuh bersama. Kolaborasi menjadi kekuatan utama karena kita saling mendukung berbagai pengalaman dan memperluas jejaring. Kita akan menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi perubahan dan kondisi. Sehingga kami berharap IWAPI terus berkembang dengan berkolaborasi dengan stakeholder dan mitra pemerintahan dan sekarang sudah terjalin dengan baik. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas usaha, serta menghadirkan inovasi yang mampu membawa bisnis kita naik kelas dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Semoga setelah melalui kebersamaan ini
Ibu Wali Kota Muhammadiyah Jakarta Barat beserta jajarannya, sampaikan salam hormat kami Bapak, dan juga terima kasih untuk pimpinan PKK dan teman-teman sahabat dan saudara. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari sama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita sudah dapat menghadiri acara Makercap 2 DPC IWAPI Jakarta Barat. Tema yang diambil sangat relatif dengan kondisi seperti ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nelly, disampaikan oleh Bu Endang. Ekonomi dunia, bukan Indonesia saja, sedang tidak baik-baik saja akibat perang geopolitik antara US dengan Iran dan sebagainya. Jadi satu-satunya jalan, dan hari ini juga masalah digitalisasi yang masih dihadapi, satu-satunya jalan adalah kita harus berkolaborasi. Abdi dan saya mengatakan Ibu Sri, Ibu Ewa, dan teman-teman dari PKK serta para pengurus yang saya cintai, yang saya banggakan. IWAPI ini sudah berdiri sejak 51 tahun yang lalu. Artinya kita sudah berperan dan fokus ke dalam pemberdayaan ekonomi perempuan sudah lebih dari setengah abad. Kami IWAPI sudah berada di 38 provinsi Pak, dan 1 perwakilan Malaysia. Anggota kami seluruh Indonesia lebih dari 40.000 perempuan pengusaha, 98%-nya adalah UMKM dan 2%-nya pengusaha yang besar-besar. Perusahaan yang besar apa saja, yaitu Ibu Martin Al-Fatilah dengan Sari Ayu Kosmetik, Ibu Almarhumah Mulyani Sudibyo dengan kosmetiknya Mustika Ratu, dan Ibu Akti dari Wardah. Itu adalah termasuk perusahaan yang besar-besar yang 2% lagi. Kami IWAPI ini karena fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan Pak, dan sudah berjalan 51 tahun. Banyak yang salah artikan ini disampaikan adalah organisasi sosial. Bukan, kami adalah organisasi profesi. Apa profesinya? Yang berusaha. Kami punya 2 payung besarnya adalah KAHIM, payung secara profesional, payung secara organisasi perempuannya adalah KOANI. Tapi kalau di daerah itu ada BKOW, dan di DPC-nya itu adalah GWK. Jadi itu payung secara organisasi. Karena memang fokusnya hanya perekonomian, bagaimana bisa menciptakan perempuan pengusaha. Lebih banyak perempuan pengusaha, ini insya Allah perekonomian akan lebih cepat tumbuh. Kenapa? Karena perempuan lebih lama, lebih setia. Kalau di perbankan itu MPL-nya hampir nol. Hampir ya, saya tidak mengatakan nol, tapi hampir nol. Jadi no wonder dari Bank Permata tadi itu memberikan sponsor berdampingan, ya, karena memang perempuan pengusaha ini harus dicari oleh perbankan. Karena kita punya rasa malunya, rasa takutnya tinggi, sehingga kalau kita pinjam ke bank itu kita cepat-cepat mengembalikan. Itu yang dikatakan bahwa MPL-nya hampir nol. Begitu juga dengan koperasi dan sebagainya. Jadi Pak Budi, kalau Jakarta Barat ini kan pertumbuhan ekonomi, kalau saya tidak salah baca Pak, 5,26%, lebih lambat pada di tahun lalu kalau nggak salah 5,27%. Nah, kalau mau lebih cepat lagi Pak, bilang aja Pak IWAPI, cepat rekrut lagi perempuan pengusaha, atau cepat ciptakan bersama-sama dengan ibu-ibu PKK
menciptakan lebih banyak lagi perempuan-perempuan berusaha. Ini kalau nggak suka perekonomian, karena salah satu yang menjalankan perekonomian itu adalah pelaku usaha seperti yang Bu tadi sampaikan. Kenapa harus keluarga? Karena kami punya keahlian. Bu Dali ada usaha di pabrik banyak masak karet dan kabel. Bu Enda punya usaha di bidang kuliner. Bu Tatiana punya usaha di bidang kesehatan. Mana lagi? Bu Mustika juga kuliner. Juga furniture. Ya, Bu Ida Nangyu bagian promotion item. Dan beliau juga salah satu direktur di Kibir ya, daging Nusantara. Mana Ibu Yuni? Ibu Yuni silakan maju ke depan. Ini dari DPP juga, tapi aslinya Jakarta Barat. Gitu. Dan ini pengusaha perhotelan. Ini yang punya hotel di Menteng, Dava. Hotel Muslim Hotel Syariah. Dava Hotel itu di sebelahnya JM Pak, sampingnya Sarina. Dengan price yang affordable, jadi luar biasa. Ibu-ibu silakan kalau di hotelnya Bu Yuli nanti kita nomor telepon pasti dapat diskon khusus hari ini. Ya Bu Yuli. Dan makanannya juga enak luar biasa. Nah, ini adalah pelaku-pelaku yang bisa mengajarkan ibu-ibu yang belum jadi pengusaha. Kita siapa? Menjadi narasumber. Kalau dari wali kota punya program untuk bagaimana menciptakan lahirnya para wirausaha, khususnya perempuan, kita siap menjadi mentor, menjadi narasumber. Bahkan kami juga siap menjadi peserta. Ada menjadi sampai bahwa saat ini kita memang harus bertransformasi. Sampai detik ini, kendala yang dihadapi oleh perempuan berusaha adalah masalah digitalisasi teknologi kekinian. Sementara yang namanya transformasi digital itu berkencang sekali. Kita masih banyak yang belum melek digitalisasi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya pelatihan digitalisasi. Alhamdulillah Pak Budi, kalau sampaikan kami di pusat sudah punya platform namanya Iwapi Digital. Silakan ibu-ibu buka iwapi.co.id. Dalamnya ada satu tentang organisasi Iwapi sendiri. Jadi Bu Neri silakan masukkan kegiatan-kegiatan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, ya, Kepulauan Seribu, dan kegiatan DKI ke dalam platform tersebut. Sehingga kalau orang membuka, kegiatan Iwapi apa saja? Bukan arisan. Kami menjalankan program kerja, baik pelatihan, ya, kemudian bagaimana akses ke lembaga keuangan agar bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih murah. Saat ulang tahun kemarin, 51 tahun, kami mendorong para perempuan berusaha se-Indonesia untuk bisa menikmati, memanfaatkan yang namanya PUR. Karena kalau dulu, kemudian sebelum 2005 itu ada susah. Kalau sekarang PUR-nya lebih ramah. Artinya 100 juta tidak pakai kolaka, ya. Kemudian dengan bunga 6% tidak flat, ya, flat kita bahaya. Dan yang masih punya tunggakan hutang di tempat lain itu diperbolehkan, tapi dilihat rekomendasi seperti apa. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita harus menaikkan kelas anggota daripada kita. Kemudian juga dengan BKPM kami kerjasama untuk bagaimana ibu-ibu mendapatkan NIB. Nah, ini sudah
keliling se-Indonesia. Bahkan kami keliling bersama Pak Jokowi, waktu itu masih Pak Jokowi, untuk teman-teman bisa mendapatkan ini. Begitu juga dengan Badan POM, kami menjadi trainer di Badan POM. Jadi teman-teman yang susah untuk mendaftar pada Badan POM boleh kontak kami, bahkan DPC juga boleh jadi trainernya, DKI, ya DPC lain, sehingga bisa membantu teman-teman sesama teman. Karena kalau kita dalam Badan POM rasanya dan boleh sedap ya, daftarnya hari ini keluarnya atau tahun depan. Nah, insya Allah dengan adanya TOT itu sudah bisa. Jadi satu tentang organisasi sehingga IWAP digital. Yang kedua adalah e-marketing. Di dalam IWAP digital ada e-marketing. Kalau ibu tahu Tokopedia, Bibi.com, nah IWAP juga punya. Namanya e-marketing. Silahkan ibu-ibu IWAP upload produknya di dalam e-marketing, ya, dan ini masih gratis untuk anggota. Kemudian yang ketiga, Bu itu silakan menyajikan Bu. Ini juga pengurus DPP, tapi anggotanya Jakarta Barat. Ini mantan Direktur Angkasa Pura. Itu. Jadi kalau kita ke angkot, semua saya bilang semua bilang. Walaupun sudah pensiun, karena dikaryakan lagi. Dia adalah konsultan, pelatih dan sebagainya. Kemudian selain e-marketing, yang ketiga adalah e-academy. Di dalam platform tersebut kita bisa minta pelatihan dan ini gratis, tapi belajarnya secara online. Dan yang terakhir adalah AI. Bagaimana AI bisa berfungsi untuk UMKM? Bukan AI untuk yang lain, tapi AI untuk UMKM. Untuk bikin promosi, packaging yang bagus, kontennya seperti apa, itu memakai AI. Jadi kita nggak perlu lagi cari model, kita bayar model, kalau ini semua gratis sama AI. Itu Pak yang sudah kami miliki, Bu Nelly. Jadi kita bisa berkolaborasi dari DKI, DPC-nya, karena memang kami di pusat ini adalah pelayan. Kami harus melayani teman-teman di DPD dan DPC agar teman-teman ini bisa naik kelas. Ya, itu dari kami. Jadi kami juga mohon kiranya ibu-ibu di dalam rangka ini, Bu Nelly, tolong program kerjanya dipilihlah program kerja yang harus bisa untuk teman-teman naik kelas seperti tema yang Ibu harapkan. Dan karena kami fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan kan dari 51 tahun yang lalu, sehingga kami diminta oleh pemerintah, dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi focal point daripada AWN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh ASEAN khusus untuk perempuan perusahaan. Jadi IWAP menjadi AWN Indonesia dan kami memimpin 10 negara ASEAN. Ibu yang mau melebarkan sayapnya itu ada pasarnya di 10 negara ASEAN. Bukan hanya di Indonesia. Walaupun di Indonesia kita sebenarnya sudah cukup, tapi kalau kita bisa mau ekspor ke AWN. Yang kedua, sejak Indonesia menjadi anggota BRIC, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, pemerintah kembali memberi kepercayaan kepada IWAP untuk menjadi focal point daripada BRIC WBA khusus untuk women bisnisnya. Itu adalah capaian-capaian yang perlu saya sampaikan, sehingga kesimpulannya nih Pak, tidak ada yang takut terhadap IWAP seperti yang disampaikan Bu Nelly. Jadi justru IWAP menjadi mitra strategis untuk pemerintah maupun pihak swasta. Mungkin maksudnya Bu Nelly bukan takut ya, tapi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apalagi saya sampaikan
terima kasih ya sudah dipinjemin ruangan. Ada Pak yang salah satu dari kami mengadakan di mana katanya di hotel Bu. Gini-gini Bu, berapa sponsor Bu? Kita begini. Sebenarnya kenapa enggak minta ruangan gubernur saja Bu? Aduh, kita ini Bu. Malu kita kalau nggak gubernur. Itu pandangan yang salah. Justru memakai ruangan pemerintah di mana ini diperuntukkan untuk rakyat, kita akan selalu terkenal dan kita akan dikenal dan kita akan dijadikan mitra strategisnya pemerintah. Betul apa betul? Setuju ya? Jadi sekali lagi Pak Budi sampaikan ke Ibu Wali Kota, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan kami memakai ruangan ini. Mudah-mudahan dengan memakai ruangan ini kita bisa terus bersinergi dan saya pikir Pak, bukan hanya Pak Pak, mungkin dengan dinas-dinas lain bisa ada program. Contohnya mungkin dengan dinas CSR tadi ya. Kemudian apalagi Pak Presiden sekarang lagi membuat program ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, ekonomi hijau dan sebagainya. Nah, ketahanan pangan ini udah ahlinya perempuan, ya, dan kami pun di WKU Pertanian baru saja melaksanakan yang namanya perencanaan kampung hortikultura. Nanti mungkin DKI bisa disiapkan kampung hortikultura Pemda, terserah mau di Jakarta Selatan dulu ya di sini ya. Pilot projectnya apa di Jakarta Barat, apa di Jakarta Pusat atau di Kepulauan Seribu. Ya, bibit kami akan serahkan ya, dan mari kita bangun kampung hortikultura. Tidak ada yang hortikultura. Mungkin karena berkaitan WKU perikanan, kita juga bisa membantu membudidayakan ikan lele ya, ikan lele ini yang sangat tinggi vitaminnya dibanding ikan salmon. Harganya sangat murah, jauh murah ya dibanding salmon, tapi vitaminnya lebih tinggi. Itu salah satu program kami, begitu juga dengan pertanian yaitu urban farming ya, yang diadakan tanaman-tanaman roti di perumahan. Dan ternyata padi itu bisa dibuat di perumahan yang cukup untuk satu keluarga bisa itu bisa menanam padi di dalam, tidak perlu yang luas, bisa dibikin dan kami jadi sekali lagi terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat sukses untuk ketua panitia dan seluruh panitia. Terima kasih MC dan Mbak Foni juga ya, serta tadi yang membaca doa. Saya rasa itu saja dari saya. Selamat kerja. Semoga membawa manfaat untuk DPC UAP Jakarta Barat dan juga untuk pemerintah Wali Kota Jakarta Barat. Mudah-mudahan terus meningkat pertumbuhan ekonomi. Izin boleh pakai panggung? Boleh ya Pak? Bu? Tapi mau dibilang cantik ya? Mau dibilang cakep. Dari Jakarta Barat menuju Nusantara. Membawakan yang penuh makna. Bahkan cap 2 kita sukseskan bersama. UAP Jakarta berjaya, UAP DKI maju, UAP Pusat Indonesia semakin sejahtera. Ini yang saya bawa ke seluruh Indonesia. Kalau elang mulai bertanda, saya ditempatkan sebagai juara. Kalau ingin berjuang bersama dua pilar harus bermitra. Selamat pagi, salam sejahtera, salam dan sukses.
kita panjatkan kehadiran Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sangat walafiat untuk menghadiri acara rapat kerjasama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jakarta Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menyambut baik bisa mengadakan rapat ini karena kami menyadari bahwa rapat ini bukan sekedar merupakan kegiatan yang sifatnya konstitusional yang diamanatkan oleh anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dari IWAKI. Namun juga melalui rapat ini tentunya nantinya akan bisa diputuskan program-program yang tentu akan bermanfaat tidak hanya bagi IWAKI namun juga bagi kota provinsi Jakarta Barat. Melalui rapat yang diselenggarakan hari ini diharapkan akan menjadi momen krusial untuk mengevaluasi, menjelaskan dan merumuskan strategi baru demi kemajuan dunia usaha, khususnya bagi perempuan di Jakarta. Mengapa penting bagi perempuan? Karena perempuan memiliki peran yang sangat luar biasa dalam menggerakkan program ekonomi, di mana di era sekarang wanita pengusaha bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan motor penggerak utama UMKM dan ekonomi masyarakat. Kebetulan kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh para perempuan terbukti mampu membuat bisnis bertahan, bahkan bangkit di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global. Hadirin yang berbahagia, selaras dengan visi kota Jakarta untuk menjadi kota global, Jakarta Barat terus berbenah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DPP IWAKI, kami yakin bahwa sahabat IWAKI akan memiliki peran yang sangat strategis. IWAKI dapat menjadi mitra pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat kita, sekaligus juga membuka inspirasi bagi kaum wanita, khususnya generasi perempuan, untuk berani berwirausaha. Hadir di antara kita dari Dharma Wanita Persatuan, dari tim penggerak PKK Kota, termasuk kecamatan dan kelurahan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPP IWAKI bahwa ada platform yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha terkait dengan untuk memajukan wisata yang saat ini berjalan. Dengan hadirnya tim penggerak PKK, tim penggerak PKK kecamatan, kelurahan, termasuk juga dari Veteran Nasda, tentunya yang tadi disampaikan oleh Ketua DPP IWAKI, harapannya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta Barat. Kami titipkan kepada PKK Kota, kepada PKK Kecamatan, termasuk juga PKK Kelurahan, informasi ini agar diteruskan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kecamatan dan di Kelurahan. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan, kami ingin informasikan kepada jajaran IWAKI bahwa Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2026 ini memiliki beberapa program prioritas yang akan dijalankan. Pertama, Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai program untuk pengentasan ODM atau Urban Degradation, di mana diharapkan perilaku buang air sembarangan yang ada di Jakarta Barat bisa tertekan, sehingga nantinya
tahun 2026 yang akan bisa memperoleh predikat kepasifan. Program prioritas yang kedua dari Kota Jakarta Barat adalah penanganan banjir dan genangan. Banyak program-program yang saat ini sedang dijalankan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat untuk pengentasan genangan dan banjir. Di antaranya kita membangun beberapa pompa air. Yang pertama ada di kilometer 13 Jalan Lombok, yang kedua di Kali Ampura, dan yang ketiga di Jalan Mangga. Melalui program-program atau kegiatan tersebut, kami berharap nantinya di tahun 2027 genangan dan banjir yang ada di Jakarta Barat bisa teratasi. Dan pastinya dengan berkurangnya banjir dan genangan ini akan berakibat pada iklim dunia usaha yang ada di Jakarta Barat. Dengan teratasinya banjir, harapannya pergerakan usaha dari para pelaku usaha tidak akan terganggu dan juga dunia usaha Jakarta Barat bisa semakin berkembang. Program yang kedua yang menjadi prioritas daripada Kota Administrasi Jakarta Barat adalah terkait dengan penanganan sampah. Hal ini selaras dengan instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, di mana sesuai dengan instruksi Gubernur tersebut diharapkan dilakukan pemudahan sampah. Dan program yang berikutnya adalah terkait dengan pengembangan kewirausahaan. Sebagai salah satu kegiatan dari pengembangan kewirausahaan ini, kami Kota Administrasi Jakarta Barat bekerja sama dengan salah satu pelaku usaha melaksanakan pelatihan-pelatihan di RPK yang ada di Kecamatan dan Kelurahan. Sudah dilaksanakan di 4 kecamatan dan berikutnya di putaran kedua kami akan laksanakan kembali di 4 kecamatan yang lainnya. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, kami berharap dapat dilakukan program-program yang ada, sekaligus juga terwujudnya kesepakatan dan orkestrasian antara program kerja IWAP Jakarta Barat dengan apa-apa yang menjadi program prioritas dari Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekaligus juga kami berharap akan tercipta kolaborasi dan sinergi antara IWAP dengan Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang pastinya seperti tadi di antara tim penggerak PKK baik di kecamatan dan maupun kelurahan bisa memanfaatkan IWAP digital, karena di PKK sendiri ada di antaranya UPUA dan harapannya bisa menjadi penggerak bagi perekonomian keluarga. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kata selamat melaksanakan rapat kerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, kelancaran, kesuksesan atas program kerja yang dihasilkan demi kemajuan perempuan pengusaha di Jakarta Barat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapecak 2 DPC IWAP Jakarta Barat. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat kerja cabang kedua DPC IWAP Jakarta Barat